Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan belajar kepada Imam Al-Ghazali tentang fadilah dzikir. Nasihat tentang fadilah dzikir ini, bagaimana dzikir itu fungsional, beliau berikan ketika pada suatu hari ada seorang murid bertanya kepada beliau. Tanya murid itu, "Wahai Syekh, bukankah dzikir itu memiliki fungsi? Bagaimana kita lebih dekat kepada Allah dan juga fungsi yang akan menghindarkan kita dari gangguan setan?" Maka kata Imam Al-Ghazali, benar bahwa dzikir itu akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan akan menghindarkan dia, menjauhkan dia dari gangguan setan. Tapi terkait dengan jawaban sang guru ini, sang murid kemudian menimpali, "Tapi Syekh, bukankah terdapat fenomena banyak orang yang telah melakukan dzikir, namun mereka masih juga melakukan atau masih juga terpancing untuk mengikuti bujukan-bujukan setan, bahkan mereka sendiri menjadi setannya." Nah, itu kata dari sang murid. Terkait dengan argumen yang diajukan oleh sang murid ini, Imam Al-Ghazali kemudian berilustrasi untuk memberikan jawaban. "Wahai anakku, apa pandanganmu," kata Imam Al-Ghazali, "terkait dengan seseorang yang mengusir anjing, namun di sisinya bahkan di tangannya masih ada menu-menu makanan bahkan tulang yang sangat disukai oleh anjing itu sendiri?" Maka sang murid kemudian memberi jawaban, "Tentu wahai Syekh, bahwa anjing itu tidak akan pernah pergi jauh dari sang pengusir karena terdapat makanan yang sangat disukai oleh anjing itu, bahkan dipegang oleh sang pengusir anjing." Maka selanjutnya sang Imam Al-Ghazali memberikan jawaban, "Maka begitu pula lah wahai anakku terkait dengan zikir. Ketika zikir itu telah dilakukan ternyata belum memberikan fungsi ideal sebagaimana fungsinya, bukanlah zikir itu yang salah, tapi penzikir itu. Sebab boleh jadi di dalam hatinya masih ada tersimpan penyakit-penyakit hati, dan sejatinya penyakit hati itulah menu kesukaan dari setan terhadap manusia." Jadi sahabat Top Tips sekalian, mari terkait nasihat Al-Ghazali ini kita koreksi diri. Pertama, sudahkah kita sering melakukan dzikir-dzikir itu? Sungguh kita tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak lepas berzikir, bahkan istighfarnya sendiri lebih dari 70. Ada minimal 70, bahkan ada yang 100 kali dalam sehari. Kemudian ketika kita telah dapati bahwa dzikir-dzikir itu telah kita upayakan untuk menjadi hiasan lisan kita sehari-hari, lihatlah fungsinya. Apakah dia telah berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu bagaimana lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghindari kita dari rayuan setan, atau belum? Ketika belum, maka ceklah dalam diri kita, dalam hati kita, jangan-jangan masih terdapat penyakit-penyakit hati seperti hasad, seperti riya, dan sebagainya, yang mana sejatinya itu adalah menu kesukaan setan, sehingga dzikir-dzikir kita yang terus kita dawamkan, yang terus kita lakukan kurang fungsional karena ada makanan-makanan yang sangat disukai setan untuk mendekatkan diri kepada kita, layaknya seekor anjing yang diusir oleh pengusir anjing tadi, namun di tangannya masih juga ada tulang-tulang yang sangat disukai oleh si anjing. Nah, alhamdulillah mendalik, tentu kita berjuang dalam hal ini, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan dzikir-dzikir yang kita lakukan di setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.